ba'du. Kemudian daripada itu kata Imam An-Nawawi, faqad rawaina an Ali ibni Abi Thalib wa Abdillah ibni Mas'ud wa Mu'az ibni Jabbal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas ibni Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Kata Imam An-Nawawi bahwa ia telah meriwayatkan sebuah riwayat, yakni sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga dia ada meriwayatkan dari Mu'az bin Jabbal. Kemudian ada juga dari Abu Darda. Ada dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Ada juga dari Abdullah bin Abbas. Dari Anas bin Malik. Dan ada juga dari Abu Hurairah. Dan ada juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mereka ini adalah rawi a'la atau yang disebut dengan sahabat-sahabat senior yang dekat, yang lama kehidupannya bersama Rasulullah. Kata Imam An-Nawawi, beliau meriwayatkan tadi dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, sebuah riwayat hadis min turuqin katsiratin, yakni dari jalur, dari rangkaian sanad yang banyak, ya, biriwayatin mutanawwi'atin, ya. Beliau meriwayatkan dari melalui jalur-jalur sanad yang berbeda-beda dan dengan materi, dengan riwayat yang berlain-lainan pula. Beliau meriwayatkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Kata Rasulullah, barang siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis min amri diniha, tentang urusan agama, ba'asallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka bagi orang yang menghafal 40 hadis tadi tentang urusan agama, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, yakni Allah akan membangkitkan ia di dalam kelompok atau di dalam golongan para fuqaha dan ulama. Fuqaha yakni ahli-ahli fiqih yang sangat pakar di bidang syariat, dan digolongkan pula sebagai golongan ulama. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain Imam An-Nawawi juga menukilkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ba'asahullahu faqihan aliman. Maka untuk orang yang menghafal 40 hadis tentang agama tadi, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat sebagai seorang fuqaha dan seorang yang alim. Jadi yang tadi digolongkan menjadi seorang fuqaha dan ulama digolongkan, kalau sekarang bahwa dia sendiri dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana seperti bahwa dirinya sendiri merupakan fuqaha yang alim, ya, fuqaha dan orang alim. Wa fi riwayati Abi Darda, di dalam riwayat Abi Darda. Jadi Imam An-Nawawi juga menukilkan dalam riwayat Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda,
wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Bahwa kata Rasulullah, aku akan menjadi baginya, bagi orang yang menghafal hadis 40 hadis tadi pada hari kiamat, sebagai syafi'an wa syahidan, sebagai pemberi syafaat dan sebagai saksi. Jadi Rasulullah menjanjikan kepada orang-orang yang menghafal 40 hadis tentang urusan agama, Rasulullah menjadi pemberi syafaat dan sebagai saksi atasnya pada hari kiamat. Wa fi riwayati Ibni Mas'ud, Imam An-Nawawi juga menukilkan dari riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dikatakan begini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah dari pintu mana saja, yakni pintu manapun, masuklah ke dalam surga. Maksudnya masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun. Jadi terserah kepada orang yang menghafal hadis tadi, ganjarannya adalah diberikan hak untuk memilih masuk ke dalam surga, pintu surga manapun, ya, masuk ke dalam surga melalui pintu manapun. Wa fi riwayati Ibni Umar, dalam riwayat Abdullah bin Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyara fi zumratis syuhada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba fi zumratil ulama wa husyara fi zumratis syuhada, bahwa akan dicatat baginya, bagi orang yang menghafal 40 hadis tadi, sebagai golongan ulama, dan wa husyira fi zumratis syuhada, dan ia pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang mati syahid.